anggota badan yang berikutnya adalah maksiat lidah. Maksiat lidah, maksiat yang dilakukan oleh lidah. Wa ma'asil lisani, maksiat lidah katsiratun, banyak, sangat banyak. Aidan juga banyak, bahkan dalam kitab Ihya sebut Al-Imam Ghazali menyebutkan bab tertentu, bab kitab Afatul Lisan, bukan bab lagi, kitab Afatul Lisan, penyakit lidah, penyakit yang maksiat yang dilakukan oleh lidah. Di bawah kitab ada bab-babnya, bab tentang ini, bab ghibah, bab ini, macam-macam, banyak ya. Kalau seandainya kita baca dalam kitab Ihya, malu kita kalau baca kitab Ihya. Nah, siapa yang tidak ada baca kitab Ihya itu tidak ada malunya. Kitab Ihya ada malunya. Apa? Banyak nian maksiat yang kita lakukan kalau seandainya kita tahu, kita sadari. Ini karena kita tidak ada nyadarinya, tidak tahu bahwa itu dosa, kita tidak tahu. Nah, ini sehingga kita menganggapnya itu suatu yang biasa baik kitanya. Ini maksiat lidah, kalau seandainya kita tahu maksiat-maksiat yang dilakukan dalam lidah ini, maka mungkin kita bakal banyak diamnya kalau melakukannya. Lakukan apa dia adab-adab dalam lidah itu, ketaatan, menjauhi maksiat lidah itu, mungkin banyak diam. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi fala yu'zi jarah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik, atau kalau tidak itu diam. Kalau tidak ngomong yang baik, diam. Ngomong yang baik itu yang ada manfaatnya. Kalau tidak kata, diam. Ngomong yang manfaat dikit itu. Banyak ngomong yang tidak ada manfaatnya, tidak faedahnya. Jadi katakan yang tidak ada faedah itu macam mana? Yang kalau seandainya kita tidak ngomong, tidak berdosa. Kalau seandainya kita ngomong, tidak dapat pahala. Itu ngomong yang tidak ada faedah, tidak kasih pahala, kasih bahayanya. Kita ngomong, misalnya, nak kemana kau? Kalau tidak ngomong nak kemana itu berdosa tak? Tidak. Ngomong nak kemana itu dapat pahala tak? Kalau tidak ngomong itu berbahaya tak? Kita di penjara apa? Oh di ini kan tidak. Nak kemana itu kalamun la yakni, tidak ada manfaatnya. Omongan yang kata manfaat lain kalau ada manfaat. Itu tidak seteguran. Nah, nyari omongan biar berteguran, biar biar ada tak kata permusuhan. Macam mana caranya? Ya ajak ngomong. Ajak ngomong basa-basi. Dia berkhatir. Menutupi khatir itu hati, atau khatir itu sesuatu yang berbahaya, bisa juga. Lintasan yang berbahaya. So, jadi mana itu kan, cak sombongnya dia ni. Akhirnya kita tegur dia. Tadinya marah-marah sama kita karena kita tidak ada, apalagi kita tidak ada negur dia, kemudian kita negur dia, senang dia tadi. Ini ada maknanya, ada manfaatnya. Ini yang tidak kasih manfaat. Kalau ditanya, cak tadilah. Itu kalamun layak ni, omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Nah, dalam kitab Ihya ini tinggal
Tinggalkan omongan-omongan macam ini, tinggalkan. Ngas kita. Nanya wong mana, misal kita nanya kan sekarang ini, mana gawian sekarang ini? Ngomong itu kalau tidak dia omong ke berdosa tak? Tidak. Kalau dia omong ke ada manfaatnya tak? Tak kati. Sudah tinggalkan. Ngomong aja itu. Kalau ketemu sama kawan itu, abdilah kita nak ngomong. Jangan ada ngomong yang tidak ada manfaat, harus yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat, ini kata Imam Ghazali, seorang ustaz kan dalam kitab Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya ya. Kalau kita seandainya ngomong yang tidak ada bermanfaat, ketik manfaatnya itu sama dengan nganggu wong. Nganggu wong itu macam mana? Wong itu misal si A sama si B. Si A ini nanyoi, misal bae, nak ke mana? Nah, si B ini tidak mungkin diem bae kan? Diem tidak mungkin, pasti jawabnya kan? Padahal si B ini misal dia berjalan itu ada zikirnya. Ada zikirnya, ada salawatnya. Ketika ditanya tadi, berhentilah zikirnya, berhentilah salawatnya kan? Nak ke mana? Ke depan. Nah, waktu nak ke depan itu bisa diisi dengan zikir, bisa diisi dengan salawat. Nganggu dia. Jadi apa? Ditinggalkan omongan yang tidak ada bermanfaat itu. Kita nak melakukannya, hitunglah. Omongan kita yang bermanfaat sama yang tidak bermanfaat banyaklah mana? Ini sebutkan al-kalam fiha bima la ya'ni. Omongan yang tidak ada manfaat. Ini masuk maksiat-maksiat lidah. Kehancuran-kehancuran yang dilakukan oleh lidah. Fudulul kalam. Fudul. Fudul itu omongan-omongan lebih. Lebay je kita ya. Lebay. Lebay itu bukannya lebay apa? Dalam ceritanya itu bukan. Omongan itu lebih. Lebihan. Tidak diomongkan juga tidak apa-apa. Betul. Macam-macam lah. Bertanya sesuatu yang tak ada manfaatnya, tak kata hubungan dengan diri, tak kata pentingnya. Tanya tu. Fudul. Al-khawd fil batil. Tenggelam di dalam kesalahan. Tenggelam dalam omongan-omongan yang salah. Ini juga namanya maksiat. Al-qira' wal jidal. Berdebat. Masuk maksiat juga. Al-khusumah, bermusuhan. Omongan dengan bermusuhan. Dan al-fuhush. Fuhush, ngomong kotor. Wasab, ngata-ngatai. La'an, melaknat. Laknatullah alaik. Al-ghina wa syair, nyanyi dan syair. Al-mizah, penesan. Canda, penesan. Masuk juga. Ya, apa dia maksudnya menesan ini? Menesan yang apa? Yang berbentuk bohong. Bentuk bohong. As-sukhriyah wal istihza, ngolok-ngolok, ngejek wong. Ya kan? Sering kan kita melakukan ini kan? Nguyok wong. Ifsya'us sir, menyebarkan rahasia. Maksiat lidah juga. Al-wa'dul kadzib, janji bohong. Al-kadzib, ngomong bohong. Al-ghibah, ngomongi wong lain, ghibah. Gosip. An-namimah, ngadu domba. Kalam zil lisanin, omongan-omongan gai dua. Ngomong sini, ngomong sini. Al-madah, Allah alam apa dia? Pujian. Al-ghaflah 'inda ga'il khata'. Lupa atau lalai dari kesalahan-kesalahan yang kecil. Qalul awam an sifatillah wallahu alam. Nah, ini maksiat-maksiat yang dilakukan oleh lidah. Kalau seandainya kita tidak bisa meninggalkan lidah ini nak ngoceh wae tu nah. Tak baca gitu langsung, tak baca. Ada baik kita omongan-omongan yang tak bermanfaat, kadang ngomongi wong lain, ada baik. Kalau memang kita tidak bisa, jangan tak bisa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lidah kita. Jangan tak ngakui kesalahannya.
Akui kesalahan yang kita lakukan, banyak maksiat lidah yang tidak bisa kita tahan. Jangan juga kita menahan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tidak tahu dengan kesalahan kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akui salahnya, akui sembrononya, akui kekurangannya. Banyak kurangnya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doakan wong yang kita ribahi, yang kita gosip nih, dengan doa yang baik tanpa ada perasaan atau persangkaan bahwa dia itu bersalah. Jangan doakan misal mana kabar tetangga kau itu, ya mudah-mudahanlah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Anggu terus. Jangan ini ada perasaan, ada persangkuan bahwa dia itu salah. Nah, ya, kalau seandainya sudah ngomong, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita dan dosa-dosa dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayat sama kita dan dia. Mudah-mudahan Allah masukkan ke surga bagi tetangguan sama dia sebagaimana bagi tetangguan juga sih di dunia. Nah, itu doakan macam itu. Sama kan gitu sama dia. Anda kita doakan diri kita yang tidak baik kan? Pasti yang baik-baik. Nah, itu juga doakan sama wong yang kita ghibah itu tadi. Mislul ghibah seperti ghibah, gosip. Ini mislul ghibah seperti ghibah. Apa zikruka akhakal muslim? Zikruka akhakal muslim, menyebut-nyebut saudaramu yang muslim bima yakrahu, sebutan yang dia tidak senang, bima yakrahu yang dia benci. Wa in kunta shadiqan, walaupun kau benar. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jangan kita nyebut-nyebut nama saudara kita. Saudara kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut-nyebutnya engkau tentang saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Untuk disebut-sebutkan. Kemudian di antara sahabat ada yang bertanya, "Mana kalau benar nian? Yang dia omong itu iya nian. Ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana pendapatmu? Kalau seandainya memang ada di saudaraku tuh, apa yang aku ucapkan ini? Memang ada nian? Kenyataan. Qala in kana fihi ma yaqul faqad irtabtah. Kalau seandainya memang ada nian, berarti kau berbuat ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu, kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang kau omongkan, qad bahattah, berarti kau bohong, pendusta. Kalau jujur salah, bohong juga salah. Ini bukan omongan wong pasrah nih, omongan wong kebingungan bukan. Jujur salah, bohong salah. Buat katakan jujur salah, bohong salah ketika kita ngomongi wong lain. Jadi macam mana? Diam, tak usahlah ngomongi wong lain kecuali yang baik-baiknya baik. Baik-baiknya. Lidah kita nih, lidah manusia nih paling pacak kan, ngatoi. Nyarinya tuh gampang nih, nyari kesalahan wong. Nyari kesalahan. Nah, jangan cari gawe yang mencari kesalahan wong. Kalau wong tuh ada salah, dapat duit kita. Ada gawean yang model cek ini. Dia bukan mencari kebenaran, mencari kesalahan. Bukan mencari kebenaran. Dapat duit banyak, makin banyak salahnya wong itu kita tahu, makin banyak pula
dikasuskan. Makin banyak aja ke duit yang kita dapat ini. Hati itu. Kita bukan mencari kesalahan wong, tapi mencari kebenaran. Bukan kebetulan, kebenaran. Kebenaran. Kalau seandainya apa namanya itu, kalau seandainya benar itu kau riba, kalau salah tidak sesuai dengan apa yang kau omongkan, itu berarti pembohong. Jadi dia ribah ini tak baca tidak lidah kita ni ya itu tadi. Rasanya tu tak kesal kalau ngomong yang lain. Dan lidah kita ni jago ni. Sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan qila anna Allah zu waladin wan nabi zu kahana. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Siapa yang ngomong ini? Manusia. Lidah manusia ni sampai-sampai ngomong Allah itu punya anak. Padahal tahu dari mana dia Allah itu punya anak. Tengok apa dia Allah Subhanahu wa taala kawin. Tengok apa? Bersalin. Dari mana tahu? Tapi tak tahu ada baik celah nak ngatoi tadi. Yang idak-idak pun dikatoi. Wan nabi zu kahana. Nabi dukunnya. Nabi dikatoi tukang tenun, dukun, tukang sihir. Katanya, dari mana? Pernah tak jengok jampi-jampian Nabi? Syap. Bu, kata, tak pernah tu jengok. Ngomong-ngomong apa? Jampi-jampian. Tak pernah. Diakui oleh orang kafir, orang musyrik. Diakui. Tapi ya lidahnya tadi nak ngato itulah. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak selamat dari lidah manusia, Nabi yang Masya Allah yang sempurna, Allah yang sempurna, Nabi yang sempurna, tidak selamat juga dari lidah manusia. Bagaimana dengan pasti tidak selamat juga. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak kata celah untuk ngato itu tak mungkin. Pasti ada. Dah kita tadi. Nah cuman walaupun macam ini jangan jadikan alasan. Maklumlah lidah. Maklumlah manusia biasa baca. Jangan ngato, jangan. Dibiasakan gitu, untuk menahan diri dari ngomong-ngomong sama orang lain. Ngomongi orang lain. Ngomongi orang lain. Biasanya siapa ni kalau ngomong ini? Wong yang katik gawi. Jauhi wong yang katik gawi. Wong yang gawiannya tak ada fokusnya. Model ngocek bawang. Cek ini gampang itu ngomongi wong lain. Coba kalau seandainya dia pindah ke apa misalnya galon. Masang galon buat berat itu. Ajak dia cerita. Tak baca ni, fokus dia harus. Kaget dulu. Kak galon tu nyampak, nimpo kakinya. Ini biasanya macam itu. Biasanya wong yang tak katik gawe atau gawiannya itu santai. Jangan apa? Jauhi. Kalau kita tak baca neganya, jauhi wong yang ngomongi wong lain atau kita alihkan omongannya ke omongan yang lain. Jahat ini. Ribah ini jahat. Jahatnya habis amal kamu. Kita ngomongi wong lain itu pahala yang kita dapat, yang kita ada itu kan sama wong tebusannya. Kan sama wong yang kita omongi. Kalau pahala kita habis, ketik lagi dosa wong itu pindah ke baik kita teh. Baik ni han. Dermawan nak kita? Dermawan. Galak tak kita? Tak galak. Mak lawang tua kita be. Kita ceritakan bapak aku tu tak basah ni Wong tak tahu kalau bapaknya tak basah tu. Bapak aku tu basah. Duit 100 lagi berikinan. Mana lagi cak itu? Pernah bapak aku tu cerita ke. Mak aku juga. Itu masih mending. Kalau seandainya kita nak riba, mendingan ribahkan wong tua kita. Cuma nanda kita kan. Tak mungkin lah kita nak ribahkan wong tua kita. Yang mana wong tua tu tidak tahu isinya itu yang di dalam rumah itu kecuali keluarganya.
dalam rumah tu. Tuh, itu kan. Jadi kebayaan kita baliknya ke mana? Wong tua kita. Dosa wong tua tadi balik ke kita. Habis dosa wong tua tadi masuk surga wong tua kan? Yalah kita masuk neraka kan? Mendingan kan daripada wong lain. Nah, kan? Mendingan wong tua kita masuk surga. Kalau seandainya tidak kita tu nak ngatai wong lain. Dilatih ni. Sadarkan, saling mengingatkan ketika kita ngomongi wong lain. Nah, makanya tu para ulama dahulu itu sangat memperhatikan schedule kegiatan dia. Perhatikannya, jangan sampai ada kosong, jangan sampai ada yang tak kata gawi. Kita kata tu tak kata gawi. Biar apa? Biar sibuk dengan gawian kita, biar sibuk dengan kegiatan kita, sehingga tidak ada mikirkan kegiatan orang lain, tak mikirkan urusan orang lain. Biarkan dia itu. Nah, itu apa? Cara supaya kita menghilangkan ghibah. Wong ngapal Quran. Nah, wong yang ngapal Quran, dia sibuk dengan ngapal Qurannya, dengan ngulang Qurannya. Tak sempat dia ajak cerita-cerita. Nah, kecuali lagi istirahatnya dia, lagi tenangnya dia, nah baru baca diajak ngomong. Nah, selebihnya dia ngapal Quran. Ngapa dia fokus dengan ngapal Qurannya atau dengan ngapal pelajaran kalau lagi ulangan. Nah, itu. Ulangan be. Nah, itu dah dah kita nak ngomong-ngomong kaget lah dulu, aku nak ngurus ini, aku nak ini nak ujian ini. Nah. Itu lagi sibuknya. Kalau lagi sibuk kita tidak tersibukkan dengan urusan yang tidak ada penting. Caranya di antaranya macam itu. Kan di sini disebutkan ghibah itu lebih jahat daripada zina. Lebih jahat daripada zina. Wa in kunta shadiqan, walaupun kau benar. Walaupun benar apa yang kau ucapkan tadi. Menyebut saudaramu yang muslim ya, dengan sesuatu yang tidak dia senangi. Jadi ghibah ini secara umum itu tidak boleh. Ngomongi orang lain, aib orang lain itu secara umum tidak boleh. Tapi ada kalanya boleh. Ada kalanya boleh. Tidak secara mutlak, tidak boleh nian. Ada kalanya boleh. Misal contoh, ada wong kawan kita nak menikah. Nah, kemudian kita ni tahu bahwa si fulan ini tidak benar. Nah, apa? Dia ninggalkan solat, dianya mabuk, dianya mencuri, dia macam maksiat yang lainnya. Nah, kita omongkan sama calon itu atau keluarga calon tadi. Boleh ini? Boleh. Cuman disamar ke dulu, jangan sampai nyebut ke dulu. Nah, ini disamarkan dulu. Itu tadi, si fulan itu nak ngelamar kau, Iya. Coba kau jengok-jengok dulu wongnya. Nah, coba kau perhatikan dulu wongnya. Kau tanya-tanya dulu, cari informasi dulu wongnya. Macam mana wongnya? Nah, cuma cek itu dulu. Oke, kalau seandainya masih juga dia bertanya sama kita, baru kita ngomong sedikit sentil. Dan habis itu carilah dia. Nah, akhirnya kayak dia mencari bukti omongan kita tadi. Boleh ini. Atau misal khotib. Khotib. Kita ni seksi peribadatan. Nyarilah khotib. Kemudian kita tahu ada khotib ini khotib ini cadel roknya berdegot. Tahu yang rok berdegot air berdegot. Ini. Kemudian kita omong yang seksi ibadah ini lebih baik tak usahlah jadi khotib. Jangan jadi kalau pinta ini.
Ngapo? Baru omongi kita. Karena kalau seandainya roknya berderot, tidak pantas jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Kalau jadi imam tidak sah solatnya. Nah, sudah terkenal dengan maksiatnya. Dia maksiat tak malu-malu lagi. Dia bermaksiatnya tidak ada malu-malu lagi. Nah, itu boleh kita omongin. Boleh. Yang tak boleh itu kalau wong yang terkenal dengan baik. Terkenal dengan baik. Kemudian dia melakukan maksiat. Diam jangan ini. Nanti sebar-sebarkan. Misal, ustad. Tahu-tahu kamu jengok dia melakukan kesalahan. Bagus sekali. Diam-diam. Jangan disebar-sebarkan. Misal, ini bukan ustad baik, tentang ustad yang ngomong nih. Bukan ustad baik. Siapapun yang terkenal dengan baiknya, bagusnya. Tidak pernah kita tahu dia tidak terkenal dia dengan maksiatnya, tidak terkenal dengan jahatnya, tidak. Tahu-tahu dia melakukan suatu yang jahat, melakukan suatu maksiat, dan itu secara diam-diam, jangan disebarkan. Jangan diadu juga sama hakim. Jadi apa? Diapakan? Ditegur, dinasehati. Inilah yang dinamakan menutupi aib seorang muslim. Ya, bahkan sebagusnya jangan diadukan sama hakim. Nasihat ini. Karena apa? Masih ada iman lah. Dia masih malu-malu. Masih ada iman. Bisa dinasihati? Bisa dinasihati. InsyaAllah berubah dia. Zikruka akhakal muslim ghibah wan namimah dan namimah. Dan namimah. Mengadu domba. Namimah. Mengadu domba. Naqlul kalam bainan nas. Naqlul kalam memindahkan omongan antara manusia ngomongi sama wong lain, mindahkan ngomong sama wong lain, omongan si A pindahkan ngomong ke si B. Niatnya apa? Niatnya untuk merusak. Bukan dia nyengok. Dari omongan wong. Si fulan itu apa namanya tuh? Si fulan itu ngomong bahwa kau tuh macam ini. Yang dia nih nyengok tak? Bahwa dia ini macam ini? Tidak. Si A, B. Si A tuh ngomong bahwa kau tuh macam ini. Dengan niat apa? Tadinya si A sama si B ini tidak kata apa-apa. Kata pemusuhan, tak kata. Anteng-anteng baik. Apalagi ini saling cinta. Paling senang. Siapa ini? Sepupunya. Si A, si B. Ada kata musuh. Malah saling sayang menyayangi dia. Membantu dia. Kemudian adalah orang sikok yang ketiga ni ngomong ni. Bahwa misal kau tu ngomong kau cak ini macam ini. Niatnya apa? Niatnya untuk merusak. Untuk supaya dia ni cekcok. Walaupun ngomongannya selu. Ngomongannya tu selu. Tak ada kata kejingoan gaya dia tu nak apa? Nak nyahat-nyahat kan kata. Tapi niatnya ada. Qasdil ifsad. Tujuannya adalah untuk merusak. Nah, inilah namanya adu domba. Ini sebutkan adu domba itu adalah tafriq bainal ahibbah. Memisahkan antara dua wong yang saling mencintai. Ini gawinya syaitan ini. Gawe tukang sihir. Gawinya tukang sihir. Dukun. Macam inilah gawin. Dukun, wong tadi tu akal, jadi pemusuhan. Ada wong misal kan. Dukun ni kan gawinya macam inilah. Ngerusak
bisnis wong, merusak tetang apa namanya rumah tangga wong. Itulah namimah, ngadu domba, merusak, memisahkan antara dua wong yang saling mencintai. Ini namimah. Gawin syaitan juga, gawinnya syaitan. La yadkhulul jannah namam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan masuk surga orang yang ngadu domba. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Hal tadruna man syararukum?" Apakah kalian tahu siapa yang jahat di antara kalian ni? Paling jahat di antara kalian? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala syararukum zul wajhain allazi ya'ti haula biwajhin. Yang jahat di antara kalian ini adalah zul wajhain, yang punya gaya dua kok. Gaya dua. Apa bahasa kita ni apa? Hah? Kedua kedua. Gaya 12. Gaya 12. Ada apa? Gaya 12 nya. Gaya 12 tu macam itulah. Gaya 12 ni ngalem sini ngalem situ Bukan ngadu domba Domba juga. Gaya 12 ni. Muka dua, yang sering tu muka dua. Muka dua tu itulah yang apa? Dengan niat bermusuhan. Minda ke omongan sini, minda ke omongan sini dengan niat bermusuhan. Lain kalau mindahkan omongan ke sana ke sini tu mindahkan dengan niat untuk apa namanya itu? Untuk kebenaran, bukan untuk merusak, untuk membenarkan, membenahi. Itu bukan namam, bukan ngadu domba. Justru macam itu semestinya. Ecak-ecak biar kita ngomong. Budi ke? Boleh. Budi kan? Kaki ada kan bab habis ini apa? An-namimah wal kadzib, bohong. Bohong, tak boleh bohong. Secara umumnya tak boleh bohong. Kaki ada waktu-waktunya boleh bohong. Dianjurkan bohong. Mudi wong. Apa bohong itu? Bohong itu tak boleh kecuali 3 kok. Boleh 3 kok, boleh bohong. Suami mudi ke isterinya. Atik duit, padahal ada duit. Boleh. Takut kamu okay? Boleh bohong, abang bohong. Ya biarlah, diam kau. Ada duit. Cuma kita ngomongnya kayak, dompet ada kacau lagi duit. Padahal di luar dompet tu ada lagi. Atau selip-selipan dompetnya ada lagi. Boleh. Tuh, boleh deh. Karena kita tahu, kalau ditunjuk tahu, habisnya kalau duitnya. Pacak-pacak lah kita. Atau bohongnya macam ini. Tak kata uang yang cinta sama aku kecuali kau ni lah. Dia ngerayu. Makanan dia tu, buatan dia tu biasa baik. Omongnya sedap. Gaya dia tu biasa baik. Kita omongnya cantik. Kau ni lah yang paling cantik, yang paling nikmat. Ya lah. Karena yang lain cuma cantik baik tapi tak nikmat. Kita tak tahu. Itu boleh. Orang sama bini pertama macam itu. Kau ni lah paling cantik, paling nikmat. Bini kedua macam itu juga. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua bagusnya? Kau ni lah yang paling nikmat. Kenapa? Ya lagi sekarang ni. Kagetnya kesana pula kakek yang paling nikmat. Paling cantik yang aku temui adalah kau. Yang aku awasi ni yang paling cantik adalah kau. Jangan lagi ngawas dia sama gedek. Mana cantiknya? Cantiklah bini kita. Anda tahu kalau seandainya target keempat ikut itu, yang mana? Cantik kalau. Itu boleh mudi ke? Boleh. Ikan tadi dengan niat apa? Bukan niat apa merusak, bukan. Niatnya supaya tambah cinta. Tambah apa lagi? Tambah mesra dalam rumah tangganya. Boleh, kok. Yang kedua, waktu perang, boleh mudi ke? Boleh mudi ke? Berapa persiapan kamu? Wah, banyak persiapan. Padahal dikit.
Nah kan, nah ini nah. Ini baru kucuknya be ini. Hebat mana kan? Padahal bukan kucuk ini ya, pimpinan atau apa panglima perangnya. Nah ini baru kucuknya ada yang lebih hebat lagi. Mudi ke ini? Boleh kurir. Kurir kan datang lagi. Bertanya boleh kurir itu. Kurir itu utusan bertanya nak nego-nego ngomong sambil ngawas lagi. Nego tapi ngawas kurir ni. Dia nanya kadang-kadang berapa persiapan kamu? Mudi ke boleh? Oh boleh. Lagi berperang. Ada yang mudi kan? Au islahi zatil bain atau mendamaikan wong yang saling bermusuhan. Saudara, baik saudara dalam nasab ataupun dalam agama. Itu boleh. Boleh itu mendamaikannya. Si fulan tu dah ada tak pernah aku dengar ngato-ngatoi kau. Padahal iyalah wikit dia ngatoi itu. Nah, tapi kita ngomongnya tak ada. Kapan ngomong sama sikoknya pula? Tak pernah juga aku dengar dia ngato-ngatoi kau. Yang ada cerita baik-baik kalau ni. Atau kalau dia tu paling tidak lah, kalau nyeritakan kau tu sudah dia mempunyai baik, dah hirau kanya. Nanda dia cerita-cerita tentang kau tu. Ucap itu je. Tak kita apa? Baik-baik akhirnya dak katik rasa benci sama dia. Si A sama si B tadi dak katik rasa benci. Tadinya ada yang ngadu dombanya, kemudian benci. Akhirnya ada yang mendamaikannya. Dengan omongan tadi kedolah hatinya tadi, dak katik kapan ketemu biasa-biasa baik, dak katik rasa benci, dak katik rasa dengki, katik rasa iri, temu ngomong sedikit langsung senang. Ya ni benarnya ngomong si fulan ni, padahal tidak. Padahal dak katik dia ngomong tu. Walaupun kita ngomong muji-muji yo, fulan tu muji kau, tak pernah dia tu ngatoi kau. Padahal iyalah wirid dia tadi ngatoi itulah. So boleh mudi kita itu. Nah, 3 hal itu boleh kita. Dia kan di antara yang boleh mudikan. Yang lainnya jangan bohong Bohong bukan sifatnya wong mukmin. Sifatnya wong kafir. Allah lagi budi kenyang. Kafir itu Tuhan budi kenyang. Atas nama Tuhan budinya kitab Allah, kitab Injil, banyak Tuhan budinya. Atas nama Tuhan. Wasyatam wasab wal'an wa ghairuha insyaallah bakal terjelas pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Dan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala ridai, dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.